Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan sahabat semua dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Dalam keadaan apapun, salat wajib harus tetap dilakukan, karena salat bisa membuat umat muslim lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika rajin salat, segala harapan dan kehidupannya akan dilancarkan, mendapatkan ketenangan jiwa, dan selalu mendapat perlindungan Allah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kali ini, ilmu zikir akan membagikan 7 penyebab salat tidak diterima. Salat yang tidak diterima Allah akan membuat perasaan menjadi sedih dan hati tidak senang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengabulkan doa umatnya melalui salat dan memberikan petunjuk serta kemudahan untuk jawaban doa yang diucapkan dalam salat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2969, disahihkan Al-Albani. Ada beberapa penyebab salat tidak diterima. Umat muslim harus mengetahui penyebabnya dan menghindarinya. Berikut beberapa penyebab salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu zikir rangkum untuk sahabat semua. 1. Sering berbuat maksiat. Sering berbuat maksiat bisa menyebabkan salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali seseorang sangat menikmati kebahagiaan duniawi sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Asy-Syura ayat 30. 2. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa dalam salat bisa membuat salat tidak diterima. Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwa sesungguhnya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia." Adab Mufrad 613 berkata Al-Hafidh, sanadnya sahih. 3. Tidak pernah bersyukur. Allah selalu memberikan kenikmatan dan mencukupi semua kebutuhan umatnya. Namun sebagai manusia, seringkali kita lupa bersyukur atas nikmat Allah pada saat kita melakukan salat. Seseorang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah membuat doa dan salatnya tidak diterima. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. 4.
setengah hati melakukan sholat. Salat adalah kewajiban bagi umat muslim yang harus dilakukan dengan ikhlas. Tidak boleh terpaksa atau setengah hati melakukan salat dalam keadaan apapun. Allah tidak akan menerima segala doa yang dilakukan dengan terpaksa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Membicarakan aib orang lain. Jika seorang rajin melakukan sholat tetapi sering membicarakan aib orang lain, maka bisa membuat sholat tidak diterima. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 6. Berlebihan dalam hal mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Contoh perbuatan mubah terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sha'airallahi wala syahral harama walal hadya walal qala'ida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. 7. Durhaka pada orang tua. Penyebab sholat tidak diterima yang terakhir adalah karena durhaka terhadap orang tua. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga
apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah. Sekian pembahasan sebab sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada yang salah datangnya dari hamba yang bodoh, semoga memperoleh ampunannya. Kalau yang benar semata-mata darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.